Bapak Duta Besar Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, His Excellency Bapak Kama Pradipta Isnomo, yang kami hormati narasumber kita pada webinar pertama pada pagi hari ini, yaitu Bapak Kus Prisetia Hadi dan Ibu Mada Ayu Hapsari. Yang kami hormati juga para panitia dan peserta webinar pertama dari acara webinar ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, kita akan mengikuti webinar pertama dari Kabinet Bersama dengan topik langkah selanjutnya Indonesia pasca Stockholm 50+ Conference. Adapun webinar ini akan direkam dan ditayangkan oleh PPI Swedia melalui YouTube channel PPI Swedia. Dan rundown acara kita pada pagi hari ini, pertama akan ada pembukaan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia. Yang kedua ada foto bersama. Yang ketiga ada pembukaan oleh Koordinator Pusat PPI Swedia yaitu Mbak Devi. Yang keempat, sesi pertama dari webinar ini yaitu dengan topik langkah konkret Indonesia terhadap perubahan iklim global oleh Pak Kus Prisetia Hadi. Yang kedua, ada sesi kedua dengan topik Enabling EE atau Energy Efficiency Ecosystem in Indonesia oleh Ibu Mada Ayu Hapsari. Yang keenam, ada talk show bersama moderator bersama Mas Cecep Hermawan. Yang ketujuh akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan ditutup oleh MC dan foto bersama. Langsung saja kita kepada rundown pertama, yaitu pembukaan acara oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dengan Republik Latvia oleh His Excellency Bapak Kama Pradipta Isnomo. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, selamat pagi dari Stockholm, Swedia, dan selamat sore di Jakarta, Indonesia. Mudah-mudahan suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kus Prasetya Hadi, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan dari Kemenko Marves. Yang terhormat Ibu Made Ayu Hapsari, Wakil Ketua Kompartemen Kadin, Pemberdayaan Perempuan dan Managing Director PT Enertik Mitra Solusi. Yang terhormat Ketua dan rekan-rekan PPI Swedia dan juga Ikatan Alumni Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Stockholm Plus 50, sebagaimana diketahui adalah conference yang diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun terselenggaranya The 1972 Conference on the Human Environment pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm, atau tepatnya 50 tahun yang lalu. Dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan Stockholm Declaration, kemudian membuahkan pembentukan United Nations Environmental Program UNEP yang berkedudukan di Nairobi, Kenya, dan juga menetapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 5 Juni. Dalam Stockholm Plus 50 Conference tidak hanya sekedar perayaan kesuksesan Conference on Human Environment 50 tahun yang lalu, namun juga refleksi upaya pencapaian SDG Goals 2030, mempercepat upaya Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada saat yang bersamaan berupaya menangani dampak pandemi COVID-19 pada lingkungan sosial dan hidup kita. Nah, apa saja hasil dari Stockholm Plus 50 Conference kemarin? Dan kebetulan saya juga terlibat dalam konferensi tersebut. Pertama, keterlibatan dan terbangunnya jejaring para pemangku kepentingan global untuk bersama-sama memberikan solusi
bagi permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi saat ini. Kemudian refleksi kolektif yang membuahkan seruan untuk melakukan reformasi struktural secara global untuk mencapai a healthy planet for all. Kemudian publikasi Stockholm Plus 50 Agenda for Action, Renewal, dan Trust. Delegasi Indonesia pada saat konferensi tersebut diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya Bakar dan menyampaikan pernyataan nasional pada forum ini yang pada intinya pentingnya aksi konkret untuk perkuat implementasi komitmen, kemudian pentingnya peran pemuda, nah ini relevan dengan PPI, pentingnya peran pemuda sebagai kolaborator utama dalam atasi tantangan global, dan juga perlunya mendorong pemulihan keberlanjutan dan inklusif sebagaimana diangkat dalam tema presidensi G20 Indonesia. Dan kalau tidak salah juga ada deputi dari Kemenko Marves yang hadir, yaitu Bu Nani pada saat konferensi tersebut. Pada kesempatan konferensi itu tersebut juga Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri yang menjadi ketua bersama dalam Leadership Dialogue 2 bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Ms. Steffi Lemke. Adapun tema dari Leadership Dialogue 2 yaitu Achieving a Sustainable and Inclusive Recovery from the COVID-19 Pandemic. Dalam Leadership Dialogue 2 tersebut dibahas mengenai tantangan yang dihadapi negara akibat pandemi dan sulitnya mencapai target SDGs akibat pandemi. Kemudian pentingnya untuk mengatasi kesenjangan di antara negara karena semakin lebar dan senjang. Kemudian terakhir perlunya meraih pemulihan inklusif dengan kemitraan multi pihak. Sebagaimana rekomendasi utama Stockholm Plus 50, the Conference for Agenda for Action, Renewal, and Trust, Indonesia dapat menindaklanjuti hasil konferensi tersebut dengan memperkuat aksi-aksi nyata di lapangan dengan leading by example, yakni mengedepankan aksi nyata terkait pengendalian pencemaran, kemudian berkonservasi keanekaragaman hayati, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati di dunia, serta aksi nyata lain terkait isu global seperti penanggulangan sampah plastik di laut. Oleh karena itu, rekomendasi Stockholm Plus 50 akan memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesehatan planet bumi untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan menyuruhkan kepada seluruh dunia untuk saling bahu-membahu dan berkolaborasi untuk mewujudkan satu bumi untuk masa depan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sebagai salah satu negara teratas dalam inovasi menurut Global Innovation Index 2021, Swedia menempatkan urutan kedua di dunia setelah Switzerland dan juga sebelum Amerika Serikat. Dan di peringkat Uni Eropa tahun ini saya baru baca kemarin dalam laporan Business Sweden, Swedia kembali menempati urutan pertama di bidang inovasi dan teknologi di Uni Eropa. Nah, ini merupakan suatu kesempatan, suatu opportunity bagi seluruh siswa-siswa kita yang brilian dan kreatif untuk datang menuntut ilmu, belajar, melakukan riset di Swedia. Saya berharap dengan banyaknya pelajar Indonesia dan alumni yang berkesempatan merasakan sistem pendidikan dan sistem kehidupan berkelanjutan di Swedia, kiranya dapat mampu memberikan kontribusi terhadap ide-ide inovatif untuk penyelesaian masalah lingkungan maupun perbaikan sistem tata kelola lingkungan di Indonesia. Webinar ini sangat tepat menghadirkan para pakar di bidang lingkungan hidup, baik dari pemerintahan maupun praktisi yang berkecimpung di bidang energi terbarukan. Oleh karena itu, saya juga mengharapkan kegiatan ini dapat menjembatani antara pengalaman belajar dan bekerja di Swedia, dan ketika pulang untuk mengabdi bukan artinya menjadi pegawai negeri,
tapi mengabdi artinya juga berkontribusi dalam profesi apapun, dimanapun, untuk bangsa dan negara. Sebagai contoh konkret, selama kami berada di sini, tahun lalu dalam kunjungan Menteri Bappenas ke Stockholm, beliau menandatangani Joint Statement Agreement antara beliau dengan antara Bappenas dengan Menteri Lingkungan Hidup Swedia dan juga Menteri Infrastruktur Swedia. Dalam joint statement tersebut yang telah ditandatangani, intinya adalah bekerja sama antara Indonesia dengan Swedia di bidang pengembangan dan perumusan roadmap for blue economy, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, dalam tindak lanjut dari MOU tersebut, suatu badan atau agensi di Swedia yang bernama Swedish Water and Maritime Agency telah bersama-sama dengan Bappenas merumuskan roadmap dari blue economy tersebut. Dan hasil roadmap tersebut sudah jadi dan akan dipublish pada saat KTT G20 di November tahun ini. Jadi ini salah satu deliverable yang akan dicapai dalam keketuaan G20 Indonesia melalui Bappenas dengan kerjasama dengan Swedia. Di sektor-sektor lain, kalau boleh saya share juga, Swedia memiliki portfolio investment yang cukup fokus dan juga selektif. Seperti contoh, di sini ada badan ekspor kredit, namanya Swedish Export Credit Fund. Mereka memiliki fokus pada 3 area yang sejalan juga dengan prioritas pemerintah maupun sektor swasta di Indonesia. Yang pertama adalah renewable energy, kemudian infrastructure development, dan juga health. Sebagai contoh, bulan Juni tahun ini, salah satu perusahaan terbesar di Swedia yang memproduksi ball bearing atau klaker bernama SKF pada bulan Juli kemarin telah melakukan investasi di Cakung, Jakarta dan telah membangun pusat remanufacturing center bagi services dan juga pelayanan ball bearing. Ini yang pertama di Indonesia dan juga yang pertama di Asia Tenggara. Dan ini sudah masuk dalam catatan BKPM dan Kementerian Investasi sebagai salah satu investasi dan juga relokasi Swedia ke Indonesia tahun ini. Kemudian banyak opportunities lain dari bidang renewable energy, karena di sini sektor-sektor industri renewable energy sangat aktif dan ingin sekali masuk ke Indonesia. Kalau boleh saya share juga kesempatan untuk bekerja sama dengan Swedia dalam sektor ini menggunakan SWOT analysis. Jadi strength dari kemitraan antara Swedia dan Indonesia di bidang lingkungan hidup. Yang pertama tadi saya sampaikan, strength-nya adalah Swedia adalah negara ranking tinggi inovasi di dunia dengan ranking kedua dan ranking pertama di Uni Eropa. Dan opportunity yang bisa kita dapatkan melalui kerjasama dengan Swedia adalah mereka approach dari kerjasama konteks lingkungan hidup, approach-nya adalah business approach, bukan international development assistance atau aid. Dan mereka sangat business oriented dan dalam konteks ini mereka sangat generous dalam hal transfer of technology. Jadi kalau kerjasama dengan Swedia, mereka ingin kerjasama dan deal dan istilahnya beli putus ya. Jadi mereka juga nggak mau lama-lama kerjasama di Indonesia. Tapi yang penting kita bisa manfaatkan dengan mendapatkan transfer teknologi dari Swedia. Weakness yang ada dalam kerjasama Swedia dan Indonesia di bidang ini adalah business process atau ease of doing business di Indonesia yang terlalu jelimet dan terlalu berbelit-belit. Dan ini yang menjadi keluhan dari banyak calon investor di Indonesia, di Swedia, karena ada beberapa agensi yang sudah mendapatkan green light, tapi pada akhirnya melibatkan instansi atau pihak lain
namun jadi mentah lagi. Nah, ini mungkin salah satu weakness yang perlu kita kerjakan sebagai pekerjaan rumah bersama. Kemudian threats atau ancaman, ini terkait dengan weakness. Kalau semakin lama semakin sulit kita melakukan business process atau ease of doing business, threats-nya adalah tetangga kita. Karena investasi ini akan bisa dibelokkan ke tetangga-tetangga kita yang ada juga di Asia Tenggara. Mungkin demikian dari saya, sedikit banyaknya. Mohon maaf jika tidak ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan sukses dalam webinar ini, dan semoga apa yang bisa dibahas dapat bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Bapak Kamal yang telah membuka acara ini. Agenda dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi buat teman-teman yang mau open kamera, dipersilahkan. Saya akan juga membantu untuk memberi aba-aba untuk foto bersama kita pada sesi ini. Apakah semuanya sudah siap? Oke. Untuk foto bersama pada sesi ini akan dilakukan 2 kali, karena banyaknya partisipan, sehingga harus saya lakukan 2 kali. Oke, untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Agenda dilanjutkan ke agenda kita yang ketiga, yaitu pembukaan oleh Koordinator Pusat PPI Swedia, yaitu Mbak Devi Anasafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih teman-teman. Saya mohon izin ada Zoom berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Dubes Kamal sudah menyempatkan hadir. Terima kasih untuk Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, para Bapak Ibu narasumber kita hari ini, Bapak Kus Prisetya Hadi, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves, Ibu Mada Ayu Hapsari, Wakil Ketua Kompartemen Kadin Pemberdayaan Perempuan dan juga Managing Director dari PT Enertek Mitra Solusi. Yang saya hormati pengurus PPI Swedia dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sedang amanat sebagai pusat PPI Swedia periode 2022-2023. Saat ini saya juga sedang menjalankan studi bachelor di jurusan Molecular Biodesign. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, dan juga peserta yang sudah meluangkan waktunya. Saya mau berterima kasih juga untuk Bapak Kamal yang harus leave duluan karena ada event lain, kewajiban lain hari ini. Terima kasih juga untuk tim webinar PPI Swedia yang sudah mempersiapkan acara webinar hari ini yang bertemakan langkah selanjutnya Indonesia pasca Stockholm Plus 50 Conference. Adapun tujuan webinar hari ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas, serta para profesional yang bekerja di berbagai bidang di Swedia, di Indonesia, maupun di berbagai negara lain, mengenai arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam kegiatan rehabilitasi dan proteksi lingkungan, serta rencana jangka panjang Indonesia terhadap isu lingkungan yang ada. Isu lingkungan yang ada memang adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Indonesia. Semoga informasi yang diberikan selama webinar kali ini
bisa memberikan manfaat dan menginspirasi para peserta soal rehabilitasi dan proteksi lingkungan, karena hal itu juga yang ingin dicapai oleh PPI Swedia, yaitu untuk menyampaikan hal-hal positif untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Demikian sambutan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Angel. Terima kasih untuk Mbak Devi atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya agenda kita akan kita lanjutkan ke sesi pertama, yaitu dengan topik langkah konkret Indonesia terhadap perubahan iklim global oleh Bapak Kus Prisetia Hadi. Namun sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan untuk moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Mas Cecep Hermawan dengan educational background, Bachelor of Arts, International Relations and Affairs, Universitas Pajajaran, Master of Science, Environmental Management and Policy at Lund University. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada moderator, dan sebelumnya untuk para peserta webinar, bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan dua topik dari webinar pada hari ini, teman-teman atau para peserta webinar dapat menanyakan melalui media chat dari Zoom Meeting. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Cecep Hermawan. Oke, terima kasih banyak Angel atas kesempatannya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Cecep Hermawan. Mungkin sedikit tambahan, saya juga saat ini bekerja sebagai environmental economist untuk World Resource Institute di Indonesia, dan juga beberapa kali juga sempat untuk bekerja bersama Kemenko Marves dulu selagi masih kuliah, dan juga di manajemen consulting sebelumnya. Kita mulai aja untuk webinar yang pertama. Pertama saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Kus Prisetia Hadi. Beliau memiliki background edukasi S1 di Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor. S2-nya Master in Maritime Administration and Environmental Convention di World Maritime University, Sweden. Dan PhD in Coastal and Marine Engineering Science in Kyushu University, Japan. Untuk career background-nya, saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Perubahan Iklim dan Kebencanaan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Pengendalian Pencemaran Pesisir Laut dan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk sesi pertama, kami persilahkan kepada Pak Kus untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih moderator Pak Cecep Hermawan, yang mungkin kita pernah berkomunikasi atau belum ya. Soalnya WRI bagusan juga kita mengadakan meeting dengan WRI di Indonesia. Juga terima kasih kepada PPI internasional ataupun yang di Swedia. Terima kasih sudah mengundang kami. Jadi kami di sini mewakili government, walaupun secara personal, undangan secara personal, tapi tetap melekat dengan institusi kami di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di mana saya menangani terkait dengan perubahan iklim dan kebencanaan. Dan di sini karena topiknya terlalu luas, tapi alhamdulillah di sini sudah dipersempit dengan hanya lingkup perubahan iklim global. Jadi Indonesia bagaimana menghadapi perubahan iklim global, di mana tidak hanya terkait dengan political dan juga ekonomi dan juga perubahan iklim yang dialami dunia dan internasional, ternyata tidak sesimpel itu ya dalam perkembangannya yang kami mengikuti di Kementerian Koordinator yang mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah kami. Oh ya, sebelumnya juga saya ingin menyapa
pembicara berikutnya juga Ibu Mada Ayu Habsari dari Kadin. Selamat siang Pak Cecep. Pak Cecep, Pak Kus. Ya, mungkin kita juga ke depan akan kerjasama Bu dengan Kadin untuk terkait dengan energi transisi ya di Indonesia. Siap, Pak. Kemudian menindaklanjuti ya yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata menangani iklim global di Indonesia tidak sesimpel hanya menangani iklim, tapi tekanan politik dari dunia internasional kepada Indonesia itu sangat kuat. Jadi juga dari tekanan politik, kemudian juga tekanan ekonomi, yang di mana ada keinginan dari negara-negara itu untuk transfer teknologi dan juga penguasaan ekonomi melalui perubahan iklim ini. Jadi kita tidak hanya harus berhati-hati di sini. Jadi seperti negara-negara itu dengan perubahan iklim yang global ini, mereka berusaha mendrive Indonesia agar mengikuti perkembangan internasional. Namun di balik itu ada komitmen-komitmen yang ditanamkan kepada negara kita untuk mengikuti keinginan global gitu. Padahal Indonesia harusnya punya kapasitas tersendiri yang tidak bisa dipaksakan untuk selalu mengikuti perkembangan global karena keterbatasan ekonomi dan juga teknologi dan sumber daya manusia seperti itu. Baik, itu sebagai prolog kami. Jadi di sini langkah konkret Indonesia seperti apa dalam menghadapi perubahan iklim global. Next slide, silakan. Nah di sini saya hanya ingin sedikit mengulang yang disampaikan oleh Pak Dubes, yaitu bahwa untuk tindak lanjut dari Stockholm 50 ini, kita hanya concern di poin 2, jadi lingkupnya kita batasi hanya di environment dan itu pun hanya perubahan iklim. Kemudian next. Nah, untuk global warming ya ini salah, and GHG emission itu jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling besar itu karena konsumsi yang berlebihan. Di sini bisa konsumsi energi dan juga karena dari makanan yang kita konsumsi secara berlebihan pun akan berdampak kepada energi, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kalau kita lihat bahwa US is the largest share of emission ya, contribute to the global, itu 20%. Kemudian diikuti oleh China. Nah, jadi sementara Indonesia yang sedang berkembang tentunya akan memberikan emisi yang signifikan pula sebetulnya, karena dengan pembangunan itu juga kita mau tidak mau harus menghasilkan emisi. Seperti untuk saat ini Indonesia masih berlandaskan seperti contohnya menggunakan batu bara dibanding misalkan menggunakan energi terbarukan. Nah ini yang nanti akan dibahas oleh rekan narasumber berikutnya. Nah di sini sebetulnya negara-negara maju yang harus bertanggung jawab terbesar untuk mengupayakan pengendalian emisi gas CO2. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, bahwa
di dalam UNFCCC pun itu sudah direcognize bahwa negara maju yang berkontribusi kepada gas rumah kaca yang terbesar itu ada satu statement yang membedakan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang. Di situ dinyatakan bahwa memang emisi untuk mereduksi emisi CO2 di global itu kewajiban dari setiap negara. Namun di situ di-state bahwa kewajiban itu berbeda tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. Jadi negara besar yang GDP-nya sangat besar tentunya harus memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding negara berkembang, negara yang sedang berkembang. Dan seperti kita ketahui bahwa negara maju itu tingkat pertumbuhan ekonominya sangat kecil dan pertumbuhan pembangunannya sudah maksimal. Sementara bagi negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan untuk menjadi negara maju itu memerlukan tingkat emisi yang besar juga. Nah, inilah yang tantangannya buat negara berkembang, bagaimana membangun tanpa mengeluarkan banyak emisi. Sementara negara maju yang sudah maksimum dalam pembangunannya dan tingkat pertumbuhan ekonominya juga sudah sangat maksimal, tidak bisa sebombastis seperti negara berkembang seperti Indonesia, China, ataupun India. Nah, tentunya mereka sudah teknologi ataupun tingkat emisinya sudah sangat rendah, walaupun dari konsumsi energi mereka tetap besar, tapi dari emisi mereka sudah menuju ke net zero emission. Seperti itu. Itu yang juga yang membedakan negara maju dengan negara berkembang. Kemudian next. Maaf, moderator berapa menit ya masing-masing? Ini masing-masing sekitar 15 menit, Pak. Oh, ya. Nanti kasih sinyal aja ya kalau terlalu lama. Nah, kemudian untuk hasil COP26 di Glasgow, UK, bahwa setiap negara berkomitmen untuk menjaga suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kemudian phasing down the coal power plant, jadi menurunkan pemanfaatan PLTU di dunia, maksudnya di negara-negara. Jadi di sini sebelumnya bukan phase down tapi phase out, jadi ingin dihapuskan PLTU di seluruh dunia. Negara maju menginginkan tidak ada lagi PLTU di negara-negara. Namun saat itu di menit-menit terakhir India menyampaikan bahwa masih memerlukan adanya PLTU, jadi perlu ada masa transisi dari PLTU ke energi baru terbarukan yang tidak ada emisinya. Jadi akhirnya berhasil sehingga penggunaan katanya bukan phase out tapi phase down. Kemudian di sini ada pendanaan bagi adaptasi didouble-kan karena dampak ketika kita tidak bisa menjaga suhu di 1,5 derajat Celcius di tahun 2030 itu akan berdampak kepada banyaknya gejolak perubahan iklim. Jadi adanya bencana di pesisir karena gelombang tinggi dan sebagainya itu diprediksi akan meningkat ketika dunia tidak bisa menjaga suhu darat maksimal 1,5% di tahun 2030. Nah, kemudian juga ada new pledge on climate action. Jadi di sini mereduksi CH4
Karena si H4 ini sekitar kandungan untuk berkontribusi kepada penaikan suhu udara itu 4 kali lipat dibanding CO2, sehingga ada upaya negara-negara untuk berusaha mereduksi emisi CO2 ke udara di dunia. Jadi ada semacam pernyataan bersama untuk pengurangan gas CH4. Nah, di sini Indonesia merespon dari komitmen tersebut. Indonesia mengupdate NDC-nya, National Determined Contribution, yang setiap negara itu karena untuk menjaga 1,5% itu, setiap negara harus meningkatkan komitmen NDC-nya. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini familiar dengan istilah NDC. Nanti kalau tidak di googling, NDC ini merupakan terminologi yang umum untuk setiap negara yang berkecimpung di dalam climate change. Jadi apa yang dimaksud dengan NDC? Kenapa negara-negara diharuskan meningkatkan komitmen NDC-nya, terutama dimulai di tahun 2002 ini untuk meningkatkan komitmen NDC-nya sebelum COP27 nanti di Egypt. Kemudian untuk di sini juga ada kewajiban, ada komitmen negara-negara untuk long-term strategy low carbon climate resilience. Itu arahnya bahwa negara-negara harus mencapai net zero emission di mid-century. Nah, di sini disebutkan mid-century itu bisa di 2050 atau sekitar 2050. Jadi negara-negara diharapkan mencapai net zero emission. Net zero emission ini maksudnya kontribusi dari suatu negara kepada untuk kontribusi emisi suatu negara ke atmosfer itu harus sama dengan kontribusi negara itu untuk menyerap emisi. Jadi ketika emisi ke udara dengan absorpsi dari emisi tersebut itu kalau dijumlahkan jadi 0. Jadi ada juga satu pengertian seperti itu, gampang ya untuk net zero emission ini. Nah, ini Indonesia sudah mendeklarasi untuk net zero emission-nya di 2060 di nasional. Jadi sektor energi pun akan menyesuaikan. Kemudian kita juga akan melaunching Global Blended Finance yang akan di-launching di G20, di mana ini merupakan pendanaan secara ngeblend, jadi antara private, government, philanthropy, public sektor juga memblend menjadi satu untuk pendanaan, katakanlah untuk mencapai energi transisi di 2060 ataupun untuk pemenuhan net zero emission di 2060. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini lebih detailnya Indonesia NDC ini, bahwa kita mentargetkan atau dengan kata lain ya, saya coba terjemahkan NDC di sini bahwa National Determined Contribution itu suatu negara berapa persen yang ditargetkan mereduksi CO2-nya hingga tahun 2030. Nah, di sini Indonesia mentargetkan 29% sampai 41%. Jadi sampai 2030 Indonesia berusaha mereduksi 29% emisi udara CO2-nya. Apabila dengan upaya sendiri, dengan upaya domestik ataupun nasional Indonesia.
Namun apabila ada bantuan dari internasional, maka Indonesia akan berkomitmen sampai 41%, tergantung support dari negara luarnya sebesar apa. Sebesar itu pula upaya target persentase yang bisa diupayakan oleh Indonesia. Jadi pengertian sederhananya bahwa 29% ini dari total emisi udara yang diemisikan oleh Indonesia. Itu sampai 2030 kita upayakan terreduksi 29%. Apabila ada bantuan internasional itu 41%. Nah, di sini sektor-sektor yang menjadi target untuk pengurangan itu agriculture, waste, kemudian industri, kemudian VOLU. VOLU ini forestry and land use ya, disingkat VOLU. Kemudian energi. Di sini VOLU yang paling tinggi, jadi kehutanan, kemudian perkebunan, kehutanan ya terutama, termasuk di situ mangrove. Kemudian ada energi 11%, jadi energi transisi itu salah satu upaya dalam pengurangan emisi. Kemudian di tahun 2022 ini sebelum COP27, Indonesia diharapkan untuk memperkuat NDC-nya. Jadi dari 29%, Indonesia diharapkan sebelum COP27 nanti di November 2022, itu meningkatkan ambisinya dari 29%, katakanlah Indonesia berkomitmen menambah komitmennya menjadi katakanlah 32% atau mungkin sampai 35%, seperti itu. Kemudian waktunya 3 menit lagi, Pak. Oke. Oke, next. Nah, di sini potensial renewable natural resources-nya, Indonesia punya banyak renewable natural resources-nya sampai 437 gigawatt. Dan pemanfaatannya hingga saat ini mungkin 2-3%. Jadi masih sangat rendah. Kemudian next. Nah, di sini nanti mungkin disampaikan oleh Bu pembicara berikutnya terkait dengan energi transisi 2060. Jadi dari pengalihan dari PLTU menjadi renewable energy sampai electrical vehicles nanti juga menjadi target untuk Indonesia di tahun-tahun mendatang. Kemudian next. Nah, di sini ini komitmen Indonesia untuk membangun renewable energy di beberapa wilayah, di beberapa provinsi. Ini sudah ada roadmap-nya. Kementerian yang menangani hal ini yaitu ISDM. Kemudian next. Kemudian kita juga sudah untuk mempercepat energi transisi, dan kita sudah mengkoordinasikan dan alhamdulillah sudah melahirkan Perpres yang baru terkait dengan pengembangan ataupun mempercepat pengembangan energi transisi di Indonesia. Kemudian next. Nah, di sini untuk pembiayaannya kita tadi yang sudah saya sampaikan, kita berusaha memblending di beberapa sumber pendanaan dari private, kemudian publik, kemudian dari filantropi, kemudian dari government. Kemudian next. Kemudian untuk Indonesia juga sudah mengembangkan carbon trading mechanism. Kita sudah ada Perpresnya, kita sudah ada permennya untuk perdagangan karbon.
Nanti kalau ada pertanyaan spesifik terkait ini, kami persilahkan. Ini merupakan peluang. Jadi dari 5 sektor tadi, yang agriculture, kemudian limbah, kemudian energi, kemudian volu ya, forestry, dan industri. Nah, itu bisa melakukan perdagangan karbon. Jadi ketika upaya satu entiti melakukan upaya pengurangan karbon, dan dihitung berapa CO2-nya yang sudah berhasil direduksi, itu tinggal dikalikan berapa rupiah per tonnya. Hitungannya biasanya per ton. Nah, ini ada peluang ekonomi di sini. Dan di sini juga untuk melakukan pembiayaan dalam perubahan iklim, salah satunya merupakan melalui perdagangan karbon ini. Kemudian next. Nah, ini juga Indonesia punya potensi untuk melakukan Indonesia itu kaya akan carbon storage. Di sini juga bisa merupakan potensi yang tidak hanya potensi tapi harus menjadi memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, di mana dengan adanya ekosistem mangrove, seagrass, kemudian juga seaweed ya, itu memberikan peluang untuk adanya perdagangan karbon di nasional pun internasional. Nah, jadi potensi ini tidak hanya potensi, harus bisa mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian next. Nah, oke, next. Nanti bisa dilihat di slide saya, ini potensi dari mangrove. Next. Kemudian untuk COP27, untuk Kemenko Marves sendiri, kita akan berfokus ke tema energi transisi dan blue carbon, yaitu dari karbon yang diserap oleh mangrove, dan partnership serta international cooperation ya, seperti itu. Kemudian next. Nah, juga di G20 kita melakukan koordinasi bahwa kita akan ada beberapa kegiatan yang kita koordinasikan selama G20 di bawah koordinasi Kemenko Marves. Salah satunya Mangrove Showcase, kemudian Just Energy Transition, kemudian Global Blended Finance Alliance, kemudian Marine Debris, kemudian Carbon Pricing and Carbon Trading. Kemudian next. Maaf berhubung waktu, sehingga kami percepat. Kemudian untuk international collaboration, kita ada kerjasama dengan UAE, kemudian dengan Singapura, kemudian Arab Saudi, kemudian World Bank sebagai partner. Kemudian next. Dengan Korea, UK, kemudian France, kemudian dengan Amerika. Untuk Amerika ini kita sedang melakukan kerjasama untuk supporting Indonesia dalam hal energi transisi dari PLTU menjadi renewable energy. Nah, ini Amerika dengan negara-negara Eropa. Sepertinya Swedia belum masuk ya dengan negara Eropa untuk mensupport Indonesia dalam hal pendanaan internasional. Jadi kita sedang berdiskusi dengan Amerika secara intens dan Jepang, dan yang menjadi koordinator mewakili negara-negara di Eropa untuk mensupport Indonesia menuju renewable energy. Kemudian next. Nah, di sini ada challenge and opportunities ya. Indonesia sebenarnya sudah sangat on the right track ya dalam hal menyikapi perubahan iklim global, di mana kita sudah akan mengupdate NDC, akan memperkuatnya. Kemudian net zero emission di 2060 sudah kita declare. Kemudian juga net polluting di 2030, di mana tidak ada lagi kebakaran hutan dan sebagainya. Itu sudah terbukti ya. Alhamdulillah kita tidak seperti negara-negara lain yang di belahan lain, di mana kebakaran hutan sudah
sudah masih tinggi, tapi di Indonesia sudah sangat menurun. Kemudian juga ini juga untuk low carbon development ini mengencourage the GDP Indonesia lebih tinggi lagi. Kemudian juga Indonesia memfokuskan ke renewable energy, landscape dan sustainable fisheries. Kemudian juga untuk pendanaannya melalui blended finance. Mungkin itu secara cepatnya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Kus atas materinya sangat luar biasa. Kebetulan saya juga dapat informasi NDC kita udah baru diupdate Pak, baru kemarin banget tanggal 23 dan naik sekitar 2% untuk kontribusi reduction-nya. Dan sekarang mungkin saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu beliau adalah Ibu Mada Ayu Hamsari. Educational background beliau di pertama Diploma Literatur Bahasa Inggris dan Hubungan Masyarakat dari Universitas Diponegoro, dan juga Bank Assurance Certifications Advanced dari Jakarta Stock Exchange. Untuk karir background beliau, next. Beliau adalah Vice Chairman of IEC, Indonesia Solar Energy Associations, Deputy for Solar and Wind Energy Compartment, Kadin, tahun 2016, Managing Director PT Arya Watala Capital dari tahun 2015 hingga sekarang, Managing Director of PT Enertek Mitra Solusi dari 2014 hingga sekarang, dan juga Developing SEHAN, Solar Home System as National Program for PLN di tahun 2011. Kepada Ibu Mada, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Cecep, terima kasih sebelumnya buat PPI yang sudah mengundang saya gitu ya untuk hari ini sharing di bincang-bincang mengenai ya energi transisi ini. Tadi seperti yang Pak Kus sampaikan, memang sekarang menjadi sangat penting ya untuk isu energi transisi ini untuk persiapan kita net zero carbon di net zero emission di 2050. Nah, jadi mungkin kalau misalnya energi efisiensi yang aku mau bawakan sore ini adalah termasuk salah satu sebetulnya cara untuk menuju kepada net zero emission ya. Jadi kan kalau misalnya tadi sempat disampaikan ada beberapa sebetulnya kegiatan, satu itu seperti kayak Volu, kemudian dari sisi energi. Nah, energi ini bisa dibagi dua, yaitu yang satu adalah di renewable energy dan yang lainnya itu biasanya di energi efisiensi. Selanjutnya. Nah, tapi kenapa kita itu jarang ya, maksudnya belum banyak orang yang mau melakukan kegiatan ini, padahal energi efisiensi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan kita menghemat energi, otomatis pengurangan penggunaan energi listrik yang berbahan bakar dari fosil fuel dapat dikurangi. Sehingga seperti yang ini yang disampaikan oleh Pak Erlangga, untuk kebutuhan kita di 2060 diharapkan kita bisa mencapai net zero emission. Selanjutnya. Nah, ini adalah share dari final energy consumption by sector ya. Jadi ini adalah angka-angka apa aja yang sebetulnya paling banyak mengkonsumsi energi, yaitu yang ternyata pertama itu adalah dari transportasi, yang kedua itu adalah industrial, kemudian non-energy utilization, dan selanjutnya mungkin tidak terlalu besar ya komposisinya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita bicara energi efisiensi ini bisa dilakukan di semua sektor ini gitu ya. Tapi kembali energi efisiensi bukan sesuatu hal yang seksi lah kita kalau aku bicara gitu ya untuk dibicarakan, karena memang banyak yang belum familiar dengan energi efisiensi as a business gitu. Makanya aku nih senang banget kalau misalnya PPI bisa mengangkat isu ini, karena sebetulnya energi efisiensi merupakan salah satu potensi untuk meng-create green job. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya tadi saya sebutkan beberapa kali bahwa memang orang-orang banyak yang masih belum familiar karena memang tantangannya masih cukup besar dibandingkan dengan renewable energy yang mungkin orang secara push-nya tuh lebih besar gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri ini
ESCO ini belum memiliki payung hukum yang jelas karena memang pernah ada peraturan dari Menteri di tahun 2016 mengenai ESCO ini yang dihapuskan oleh Menteri pada penggantian Menteri selanjutnya gitu. Jadi sempat disahkan oleh Menteri yang saat itu Pak Sudirman Said dan kemudian dihapuskan oleh Pak Jonan, sehingga saat ini kita memiliki kekosongan untuk payung hukum ESCO tersebut. Kemudian opsi pembiayaan yang terbatas. Kenapa ada opsi pembiayaan yang terbatas? Karena pihak lembaga keuangan belum familiar dengan bisnis energi efisiensi, sehingga pada saat mereka mau memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek energi efisiensi, mereka itu bingung gitu loh. Ini tuh untuk memitigasi proyeknya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, dan banyak hal yang membuat dari lembaga keuangan berpikir, wah ini proyek yang sulit dilakukan gitu. Terutama juga masalah scale of project biasanya juga tidak terlalu besar. Beda kalau kita ngomong proyek-proyek seperti renewable energy yang kalau kita ngomong per megawatt itu nilainya 20 miliar, bahkan bisa sampai ratusan miliar seperti itu. Nah, kemudian model bisnisnya juga jangka pendek. Untuk energi efisiensi, kontrak paling panjangnya gitu ya dengan klien yang saat ini bisa dihitung adalah maksimum 8 tahun. Karena more than that itu proyek jadi tidak visible untuk lembaga keuangan. Kemudian opsi penyedia teknologi juga terbatas. Jadi belum banyak brand gitu ya yang menyediakan teknologi yang memiliki efisiensi energi yang tinggi seperti itu. Kemudian ekosistem yang kurang berkembang karena ya tadi semakin tidak terdengarnya satu program atau kegiatan, otomatis peminatnya semakin sedikit. Dengan peminat semakin sedikit, ya tentu saja ekosistemnya jadi tidak terbentuk dengan cepat. Beda sekali dengan bisnis-bisnis yang lain karena memang sangat menarik gitu ya, sehingga pemerintah sendiri mempersiapkan ekosistem tersebut. Selanjutnya. Nah, namun dengan banyaknya tantangan tersebut, kami dari Enertech tidak berkecil hati ya, karena kita memang selalu butuh orang-orang atau tim gitu ya yang kita bisa bilang persistence di bidang ini, karena kita ingin sekali memajukan kegiatan energi efisiensi di Indonesia. Saya sendiri background-nya itu dari 2012 sebetulnya sudah mengerjakan proyek energi efisiensi. Dulu diawali dengan proyek untuk penggunaan lampu LED. Saat itu lampu LED merupakan masih produk yang sangat mahal sehingga sulit sekali bagi user ya untuk menggunakan produk tersebut. Sebenarnya awalnya itu adalah simple karena saya tahu bahwa dengan lampu itu digantikan menggunakan lampu LED itu otomatis savingnya itu bisa sampai 60% bahkan 70% seperti itu. Jadi saya berpikir saat itu wah kalau misalnya kita ganti aja satu gedung gitu ya lampunya itu udah kan biasanya jumlah itu tuh puluhan ribu bahkan gitu ya. Nah kemudian di situ apa namanya jadi saya menawarkan waktu itu mungkin saya sendiri juga belum familiar ya dengan ada yang batuk. Waktu itu mungkin saya belum familiar dengan produk namanya ESCO, tapi setelah saya pelajari dan lain sebagainya, oh ternyata skema yang saya tawarkan kepada klien saya saat itu merupakan kategori ESCO karena kita klien membayar saya berdasarkan dari penghematan energinya. Namun kembali karena memang saat itu tarif dasar listrik di Indonesia itu masih sangat rendah sehingga penghitungan walaupun savingnya tinggi tapi karena TDL-nya terlalu rendah tetap aja jadi nggak visible. Akhirnya proyek itu baru visible di tahun 2014 setelah ada kenaikan TDL. Jadi sebetulnya kunci untuk energi efisiensi adalah pada saat tarif listrik naik, otomatis orang akan mau berhemat. Nah, itu adalah salah satu contoh ya kenapa di 2014 akhirnya saya mendapatkan kontrak dari salah satu komplek apartemen terbesar di Jakarta lah kalau saya bilang karena ada 18 tower. Itu sekitar hampir 10.000 lampu yang saya ganti termasuk dari lampu taman, lampu gedung dan lain sebagainya. Saya juga menggunakan solar panel sebagai energi dari lampu taman.
Nah, tapi saya juga mengalami masih banyak kesulitan gitu ya, karena mungkin untuk satu proyek mungkin ya kasarannya uangku masih cukup gitu loh. Tapi kalau misalnya saya mau replicate ke gedung-gedung yang lain, saya memiliki limitasi dalam hal pembiayaan pastinya ya. Nah, saat itu ada ada peminat-peminat lain, tapi saya juga mau mengajukan ke mana tuh, ke lembaga keuangan, tapi jawabannya mereka semua sama. Madia Expo ini apa? Ini bisnisnya apa? Gimana kami bisa mengantisipasi jika klien gagal bayar dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dari kegelisahan tersebut, saya di 2016 sempat berdiskusi dengan salah satu rekan gitu ya. Itu yang dia bilang tuh bahwa ada di satu negara di Amerika Selatan, di Meksiko, yang berhasil menggunakan konsep skema menggunakan ini namanya tuh ESI. ESI itu adalah Energy Saving Insurance. Nah, kenapa di sana bisa berhasil? Karena yaitu TDL-nya udah naik, pemerintahnya memberikan kemudahan lah ya. Tadi kan Pak Dubes juga sampaikan ya, ada is doing-nya gitu ya. Nah, itu memang penting sekali gitu loh, karena tanpa support dari government, ini hal-hal baru yang ingin dijalankan akan menjadi berat seperti itu. Nah, alhamdulillah di mulai tahun kemarin kita mencoba apply donor bersama kedutaan Inggris gitu ya, untuk membangun konsep ESI di Indonesia. Dan alhamdulillah kami Enertech di award grant tersebut, dan saat ini kami sedang melakukan proses persiapan due diligence serta persiapan program yang akan dijalankan. Jadi konsepnya itu adalah lembaga keuangan atau private company atau pokoknya kita bisa bilang bahwa ini pokoknya lembaga keuangan gitu ya, dengan berbagai macam bentuk gitu, dia mendapatkan cover dari perusahaan asuransi pada saat ingin membiayai proyek ESCO. Apa saja yang di-cover oleh biaya perusahaan asuransi? Ada dua, yaitu satu cover terhadap performance dari unit tersebut, dan kemudian yang kedua adalah cover terhadap performance dari pembayaran dari klien. Kenapa dua hal ini paling penting? Jadi sekian lama, hampir 10 tahun saya berkecimpung di energi efisiensi ini, dua hal ini yang merupakan hal paling krusial dan sering sekali dispute di antara pemberi jasa seperti kami dengan klien. Karena bisa aja nih, contohnya ya, ada salah satu experience yang pernah kita jalani, kebetulan bukan saya sendiri yang mengalami, tapi kebetulan teman baik saya yang mengalami. Dia cerita tuh bahwa dia sudah memasang satu sistem di salah satu hotel milik kliennya gitu ya. Kemudian sudah dipasang metering dan lain sebagainya. Tapi dia itu menjanjikan adalah performance garanti dari equipment tersebut. Nah, pada salah satu klausulnya disebutkan jika tidak tercapai nilai efisiensi yang diperjanjikan, maka pihak klien itu tidak berhak untuk tidak membayar tagihan tersebut. Nah, ternyata pada akhir bulan savingnya tidak tercapai, tidak seperti yang diperjanjikan angkanya. Namun akhirnya nggak dibayar dong. Nah, tapi kan bingung nih temen aku, dia bilang, padahal aku udah masang alat yang sama, udah benar, kita pengukurannya benar dan lain sebagainya, kok bisa jadi dispute. Nah, ternyata ada hal yang miss, yaitu adalah pada saat barang tersebut sudah diinstal, ternyata pemilik gedung melakukan install ulang gitu ya, barang-barang yang lain. Tunggu sebentar, saya harus nge-charge ini karena lowbat sebentar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian ternyata si pemilik gedung ini nggak jujur gitu loh, bahwa dia itu memasang equipment lain di luar barang-barang yang sudah di-verify. Akhirnya tidak terjadi penghematan. Nah, ini yang adalah hal termasuk yang harus di-cover seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa kita membutuhkan insurance untuk meng-cover hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah performance dari equipment
itu sendiri. Mengenai performance adalah banyak kan kayak kita menggunakan produk-produk yang high efficiency biasanya itu baru di market. Nah, pemilik gedung biasanya takut nih. Dia bilang misalnya, benar nggak sih barang yang kamu install di gedung aku nih high qualified, misalnya kayak gitu. Atau jangan-jangan nih barang rusak, barang jelek, atau apapun itulah. Nah, asuransi itu akan mengcover jika performance-nya memang tidak tercapai. Nah, terus udah gitu, ini yang akan memudahkan gitu ya dari lembaga keuangan untuk memastikan bahwa pada saat mereka masuk membiayai proyek ini, maka tidak ada resiko lah, atau resiko selalu ada tapi mengecilkan resiko sehingga pemberi dana akan akan semakin tertarik dan banyak pihak yang mau bekerja di bidang ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah program yang saat ini saya sedang proses gitu ya bersama tadi dari donor gitu. Jadi, nah ini. Jadi yang saat ini saya lakukan adalah kita melakukan kolaborasi dengan regulator, yaitu memastikan untuk mengaktifkan kembali gitu ya regulasi yang pernah ada. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan Kadin, di mana sekarang saat ini Kadin memiliki program Net Zero Hub, di mana salah satunya energi efisiensi termasuk dalam program tersebut. Kemudian kita juga mempersiapkan marketplace untuk platform ESCO agar semakin banyak pihak yang bisa berkontribusi dan tertarik untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam seperti pemangku kepentingan dalam bentuk FGD, webinar seperti ini, di mana kita akan mendiskusikan beberapa obstacle yang kita hadapi. Kemudian kita juga melakukan implementasi proyek dan standarisasi, yaitu dengan cara mencari tahu lah ya sebetulnya apa-apa saja problem yang dihadapi dan bagaimana cara menstandarisasi untuk memberikan pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan seperti kami, karena memang produk ESCO itu rata-rata memang masih ya kita bisa bilang perusahaan startup gitu loh, sehingga jika lembaga keuangan mau mengaplikasikan kondisi itu seperti yang perusahaan konvensional, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah saat ini kita melakukan capacity building ya dengan cara melakukan training dan sertifikasi terhadap young generation, atau kita bilang anak-anak muda ya yang memang memiliki passion di bidang energi efisiensi, supaya mereka menjadi tim yang handal dan bisa kita masukkan ke dalam komunitas energi efisiensi saat ini. Mungkin demikian paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sore. Baik, terima kasih sekali Bu Mada atas informasi dan juga materinya. Sangat luar biasa sekali sebenarnya. Dan kebetulan juga saya di Kadin Net Zero Hub juga. Jadi ya sedikit relate dengan informasi yang diberikan oleh Bu Mada barusan. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya saya juga ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam benak saya ketika mendengar materi dari Pak Kus maupun Bu Mada. Tapi mungkin yang paling pertama adalah one of the most obvious question kali ya, COVID. Nah, kemarin tuh kan kita menghadapi krisis COVID-19 selama sekitar 2,5 tahun lebih gitu ya. Ini pertanyaan buat Pak Kus dan juga Bu Mada, mungkin kira-kira dinamika apa sih yang sebenarnya merubah progres Indonesia untuk mencapai net zero itu sendiri? Apakah ada misalnya faktor yang mempercepat atau memperlambat proses kita untuk mencapai net zero? Dan saya pengen tahu pandangannya dari sisi pemerintah dan juga dari sisi bisnis kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Kus mungkin Pak. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan kami di Kemenko Markes juga sebagai salah satu yang mengkoordinasikan pengendalian COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bali. Jadi yang Jakarta, Bali itu di bawah koordinasi kita, tapi di luar Jakarta, Bali itu dikoordinasikan oleh Menko Ekon. Nah, kaitan tentunya imaging ya buat Indonesia ya, walaupun COVID, tapi kita dari sisi ekspor selalu positif ya. Itu yang juga miracle-nya ada di sana.
terkait dengan net zero emission, energi transisi, memang kendala bagi Indonesia itu dari pendanaan terutama. Jadi untuk melakukan early retirement atau mematikan PLTU yang sudah ada, itu kan atau kemudian untuk mengganti dengan energi transisi itu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Nah, sehingga kami di Menko Marves dan di sini kami ada investasinya juga ya, nama Kemenko kami. Jadi kita berusaha mencari pendanaan yang inovatif, di mana menggabungkan antara pendanaan pemerintah dan private dan publik serta filantropi. Ini satu hal yang mekanismenya recently ya baru dikembangkan. Nah, sampai orang itu masih bingung ini bagaimana filantropi bisa gabung dengan pendanaan dari government, itu bagaimana mekanismenya. Nah, itu salah satu tantangan, dan di SECFA Development Working Group di bawah framework G20 itu ada SECFA Working Group yang dikoordinasikan oleh Bappenas, itu sudah mengadop prinsip blended finance, dan global blended finance yang diinisiasi Indonesia juga sudah direcognize di dalam oleh negara-negara G20 bahwa Indonesia akan membangun global blended finance yang mengundang negara-negara untuk bergabung dan mendevelop satu mekanisme pendanaan baru bagi dunia negara-negara berkembang. Seperti itu. Jadi untuk energi transisi juga kita sudah mengkoordinasikan Perpres-nya terkait dengan energi transisi ini, yang selama 4 tahun sebelumnya itu belum bisa selesai. Akhirnya di bawah kepemimpinan Pak Luhut, ini hanya dalam 6 bulan selesai, akhirnya bisa kami selesaikan. Karena tanpa adanya Perpres ini, itu tidak ada payung hukum untuk melakukan Indonesia menuju energi transisi. Nah, Perpresnya baru di signing di 13 September, mungkin akan cepat dipublish ya oleh Setnek. Jadi arah untuk energi transisi Indonesia ke depan itu sudah semakin kuat. Nanti dari Perpres ini akan dibangun roadmap untuk energi transisinya di nasional. Itu yang Kementerian ISDM yang akan melakukan mendrafting dan disahkan oleh Menteri ISDM. Nah, mungkin nanti Kadin bisa berkontribusi untuk mendevelop roadmap ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Bapak Moderator. Terima kasih Pak Agus. Kalau dari Bu Mada sendiri bagaimana nih Bu dari sektor bisnis? Ya, dari sektor bisnis ya, dengan adanya COVID memang cukup berat gitu ya, karena apalagi bisnis kayak perusahaan kami itu kan memang mengandalkan operasional dari gedung. Jadi kayak kemarin selama 2 tahun gedung-gedung tuh shutdown gitu ya, itu juga memberatkan lah ya bagi pemilik gedung untuk bisa membayar monthly basis dari program yang dijalankan gitu ya. Tapi kan memang semua pihak memang terdampak. Cuman memang sebetulnya kalau kita bisa ngomong dari sisi pandemi ya, bahwa kita juga membutuhkan gedung yang sehat. Jadi program dari energi efisiensi ini adalah yang kami tawarkan itu selain dari lampu LED itu juga adalah penggantian chiller pada gedung-gedung yang lama, di mana pendingin itu merupakan salah satu unsur ya di dalam gedung yang merupakan penyebar pandemi yang cukup tinggi gitu loh. Karena kalau misalnya kita bisa bilang bahwa kualitas dari saluran instalasi dari pendingin tersebut juga tidak baik, atau misalnya kondisi pendinginnya itu juga sudah dengan teknologi yang
lama, akibatnya virusnya itu akan sirkular di gedung-gedung tersebut. Akibatnya ya semakin banyak orang yang memang akhirnya jadi terjangkit gitu ya. Makanya seperti kita tahu kemarin pada saat orang udah mulai ngantor, banyak yang mulai sakit lagi gitu ya. Padahal sebelumnya kita udah kayak udah turun. Jadi itu juga memang termasuk hal-hal yang harus dipikirkan bahwa program-program ini sebetulnya juga membantu gitu ya transisi untuk ya kita menjadi masyarakat yang pastinya lebih sehat gitu, karena dengan menggunakan teknologi yang terbaru itu juga pencemaran untuk emisi karbonnya bisa direduksi cukup besar. Mungkin kira-kira gitu sih Mas Cecep. Oke, makasih banget Ibu Mada. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua itu berkaitan dengan transisi net zero emissions lah ya. Jadi sedikit background story, setahun kebelakang saya bantu beberapa perusahaan di Swedia maupun di Indonesia, 2 perusahaan di Swedia dan 2 perusahaan di Indonesia. Dan sekarang 1 perusahaan di Norwegia buat net zero komitmen mereka sama Science Based Target Initiative. Dan saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Waktu saya assisting Swedish company atau Norwegian company, itu prosesnya itu sangat cepat dan sangat gampang karena memang struktur lingkungan bisnisnya yang mendukung terhadap climate net zero emissions commitment. Tapi saat asistensi ataupun konsultansi yang sama saya lakukan buat perusahaan Indonesia, itu cenderung lebih sulit karena memang yang seperti Bu Mada bilang tadi, ada beberapa kekosongan dari segi public policy yang mendukung energy efficiency ataupun net zero-nya itu sendiri kan. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Bu Mada dulu, kira-kira tanggapannya Bu Mada itu sendiri gimana? Apakah memang buat Indonesia itu agak sulit buat mencapai net zero, buat mendukung green job itu gara-gara lingkungannya yang memang belum terlalu siap dibandingkan dengan negara-negara di Scandinavian country ini? Ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, tentu saja memang masih cukup jauh ya. Karena kan memang balik lagi, tadi saya ceritakan bahwa kenapa di negara luar itu energi efisiensi merupakan bisnis yang bagus gitu ya. Ya karena memang tarif dasar listriknya di sana tinggi. Sedangkan di Indonesia dengan adanya program subsidi, masyarakat nggak peduli gitu loh dengan mereka mengkonsumsi energi sebesar-besarnya. Sebenarnya kan diawali dari situ dulu ya. Nah, pada saat orang tidak peduli, akibatnya konsumsi energinya semakin tinggi, itu otomatis menghilangkan appetite untuk melakukan penghematan. Dengan hilangnya appetite melakukan penghematan, komunitasnya tidak terbentuk. Karena komunitas tidak terbentuk, pemerintah juga kayaknya kalau misalnya katakanlah membuat policy yang khusus untuk peminat yang sedikit juga rasanya. Karena kan setiap kali bikin policy itu kan biaya yang dikeluarkan kan juga tidak kecil ya. Artinya dengan banyaknya FGD bla 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 itu kan cukup memakan biaya. Nah, sedangkan bisnis sendiri tidak tumbuh gitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga memang yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang tren listrik itu semakin naik gitu ya. Dan juga ada keinginan untuk kita mencapai net zero emission di 2060, harusnya energi efisiensi ini yang pertama kali didorong sebelum renewable energy. Karena dengan semakin kecilnya konsumsi energi, artinya tadi kalau misalnya Takus bilang perlu ada early retirement dari PLTU dan lain sebagainya. Artinya kalau konsumsi yang digunakan sedikit, otomatis PLTU-nya udah bisa di shutdown dan bisa digantikan dengan energi yang applicable, tapi base-nya adalah renewable. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Masalah policy dan lain sebagainya, pada saat nanti demand tinggi, insya Allah lah ya, aku yakin pemerintah juga pasti akan bekerja lebih keras ke hal mengarah ke hal tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, makasih banget Bu Mada. Mungkin sekarang buat Pak Kus, kira-kira Pak, apa saja misalnya program-program ataupun tindakan-tindakan dari pemerintah yang sifatnya mendorong di public-private partnership gitu Pak. Kan kalau dari private mungkin Kadin bulan lalu udah rilis Net Zero Hub, dan juga minggu depan udah mulai corporate asistensi programnya buat mendorong target pemerintah untuk net zero. Kalau dari pemerintah sendiri, kira-kira ada insentif ataupun ada program apa Pak buat sektor private? Jadi mungkin karena kita regulator ya, kita menyiapkan regulasinya sebagai cantolan ya, dan
Saya pikir pemerintah sudah pada track yang benar bahwa menyiapkan Perpres, kemudian nanti fragmennya, kemudian juga mengencourage PLN untuk membuat roadmap dari sektor ketenagalistrikan, karena sebenarnya tulang punggung untuk energi transisi ini salah satunya dari PLN. Seperti kita ketahui bahwa PLN ini satu-satunya perusahaan yang dijaga oleh pemerintah. Jadi ketika defisit, pemerintah yang akan melakukan supply menutup defisit berapapun besarnya. Karena ada kewajiban pemerintah untuk memastikan listrik itu terjangkau oleh semua dan bisa dinikmati oleh semua di berbagai kalangan. Nah, itu tantangannya. Jadi pemerintah sangat walaupun PLN selalu dalam posisi selalu mengalami kerugian karena harga yang seharusnya 5 sen katakanlah, tapi dihargai 3 sen. Nah, itu ditutup oleh pemerintah di akhir tahun seperti itu. Nah, ini salah satu tantangan di satu sisi bahwa kita ingin menyediakan listrik yang semurah-murahnya, di sisi lain ini menjadi beban buat pemerintah. Juga hal lain bahwa PLN itu sudah mengalami oversupply. Jadi supply listrik di Jawa dan Bali dan Sumatera itu sudah melebihi. Jadi tidak bisa lagi serta-merta kita peluang untuk mematikan PLTU itu ada di sana. Cuman untuk mematikan di waktu mempercepat mematikan PLTU itu konsekuensi hukum. Jadi kita harus mengganti kontrak dan sebagainya, itu biayanya sangat mahal. Itu juga yang menjadi perbincangan kami dengan pihak US dan Jepang yang menjadi motor perundingan kita dengan negara maju, di mana mereka ingin mensupport Indonesia, namun mereka tidak ingin mempertimbangkan bahwa Indonesia itu sedang oversupply gitu. Nah, itu yang karena itu urusan nasional Indonesia. Nah, jadi memang pemerintah di sini untuk energi transisi ini, karena pemain besarnya itu kan PLN, yang dimana notabene itu harus dilindungi oleh pemerintah karena kita ingin listrik itu terjangkau untuk semua. Dan di sisi lain, pemerintah harus juga mengcover defisit yang selalu dialami oleh PLN karena ketidakseimbangan harga tidak mengikuti harga pasar seperti itu. Nah, kami di government ini akhirnya menjembatani dengan regulasi. Jadi seperti contoh, ketika itu ada di Perpres yang baru, jadi percepatan EBT, energi baru terbarukan, yang tadi saya selalu sebut, itu menyebutkan bahwa salah satunya ada pasal terkait dengan kompensasi. Jadi ketika PLN karena tidak sesuai dengan harga pasar, tapi untuk masyarakat banyak, pemerintah akan memberikan kompensasi sebesar harga yang dialami oleh PLN, kerugian yang dialami oleh PLN, seperti itu. Jadi pemerintah sangat mendukung bagi private yang di dalam energi transisi ini. Namun memang ada beberapa kendala yang itu tadi yang kami sampaikan, untuk mengubah menjadi energi transisi itu perlu pembiayaan yang besar. Mungkin demikian sementara. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kus atas jawabannya. Sekarang ada satu pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya buat Pak Kus, terkait net zero emission Indonesia itu sekarang fokusnya ada di mana? Terlihat memang pemerintah sudah menggencarkan mobil dinas listrik dalam rangka zero emission, namun perlu diingat bahwa pembangkit listrik kita itu menjumbang 14% emission yang didominasi oleh
listrik berbahan fosil. Jadi apakah perlu diprioritaskan memperbaiki pembangkitnya dulu atau kendaraannya dulu? Itu Pak pertanyaannya. Apakah prioritasnya di pembangkit listrik atau di kendaraannya dulu, Pak? Jadi untuk sebagai contoh ya roadmap yang dikembangkan oleh, bisa ditayangkan nggak dibantu panitia ya? Ada roadmap net zero emission atau sektor energi yang saya presentasiin. Jadi bisa kita melihat gambarannya. Masih sempat nggak, Mbak? Atau nggak bisa ya? Nggak sempat ya? Panitia, ini moderator. Oh iya. Coba next. Yang roadmap-nya. Next ke bawah ya. Nah ini. Tadi zoom ya. Sorry. Nah, sebenarnya Indonesia memakai konsep bauran energi ya. Jadi kita tidak berfokus ke satu energi satu upaya dalam mencapai net zero emission. Net zero emission ini inline dengan baik itu di nasional ataupun di sektor energi itu kita selalu sebenarnya inline gitu. Yang di nasional itu kan net zero emission-nya tidak hanya kontribusi dari sektor energi, itu nanti nasional, tapi juga dari sektor tadi forestry, land use, ada yang juga kontribusinya sangat tinggi karena dia bisa menyerap karbon yang besar. Nah, untuk net zero emission di sektor energi contohnya seperti ini. Nah, kita tidak hanya ke satu upaya, seperti di sini electrical stove ya, 2 juta di tahun 2022. Makanya kan PLN saat ini kan membagi-bagikan kompor gas kan, kompor listrik ya ke masyarakat. Ini ternyata memang ada termasuk di dalam roadmap di sini. Kemudian juga di sini ada interconnection smart grid and smart meter. Jadi kan tadi saya sampaikan Jawa Bali itu sedang mengalami oversupply listrik. Jadi listrik di Jawa Bali ini melebihi permintaan, supply-nya melebihi permintaan. Jadi masih punya kapasitas untuk menerangi kegiatan-kegiatan atau rumah-rumah dan sebagainya. Nah, sehingga di sini ada roadmap untuk melakukan interconnection. Jadi ada kabel dari Jawa Bali, Sumatera ke misalkan Kalimantan, ke di luar Jawa, Sumatera, Jawa dan Bali. Itu digunakanlah untuk daerah-daerah yang listrik. Itu ada juga di sini ya. Kemudian di tahun 2000, contohnya ya 2026 sampai 2030, kita akan mengembangkan hydro, geothermal, dan PLTS, tenaga surya ya. Walaupun sebenarnya tenaga surya di 2022 ini juga sudah dikembangkan. Nah, jadi bauran energi yang dikembangkan kita tidak menggunakan satu konsep untuk pemenuhan energi, atau kita menggunakan diversifikasi pemanfaatan energi. Jadi di tahun 2022 itu akan stressingnya ke dalam electrical stove misalkan, kemudian electrical vehicles mulai di 2023 mungkin. Tapi juga di 2026 nanti kita akan mengembangkan lebih lanjut untuk hydro, tenaga air, kemudian tenaga geothermal, kemudian tenaga surya. Seperti itu. Kemudian di tahun berikutnya sampai di tahun 2057 itu tidak ada lagi PLTU contohnya. Jadi di PLTU yang masa habis kontraknya itu tidak akan diperpanjang lagi. Kemudian tidak akan ada PLTU
yang dibangun dari mulai sekarang, semenjak terbitnya Perpres itu dia akan ada lagi PLTU yang dibangun baru ya, kecuali PLTU di PSN di merupakan industri strategi nasional, itu masih diperbolehkan, namun itu pun ada ketentuan yang ketat seperti itu. Jadi bauran energi ini atau energi mix itu menjadi strategi nasional hingga tahun 2060. Jadi kita tidak akan berkonsentrasi ke satu solusi energi saja, pemanfaatan ke satu energi saja, tapi akan mendivers seluruh potensi yang ada. Mungkin demikian, Bapak Moderator. Baik, makasih banyak Pak Kus atas jawabannya. Mungkin ini ada final questions dari audiens buat Bu Mada mungkin yang cocoknya. Kira-kira kan populasi dari masyarakat Indonesia itu sangat banyak. Jika masyarakat ingin berkontribusi terhadap net zero emission ataupun energy efficiency itu kira-kira bagaimana nih? Sebetulnya kalau menurut aku ya, kalau dari masyarakat tuh pengen menjalankan mudah aja, dari mulai disiplin mematikan lampu tidak terpakai, terus AC kalau misalnya nggak dipakai itu dimatikan. Jadi sebetulnya itu adalah perubahan habit dulu ya. Jadi sebetulnya kan kalau energi efisiensi itu bukan berarti kita juga harus langsung menggantikan equipment atau apa sebetulnya ya, tapi lebih kepada pendidikan di keluarga. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, dan itu merupakan sumbangsih yang nanti akan besar bagi negara. Yang tadi saya sampaikan itu kan kalau udah kondisi misalnya seperti chillernya udah kondisinya sangat-sangat buruk ya, seperti itu. Nah sebetulnya itu yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat banyak. Jadi ya itulah sumbangan masyarakat kalau memang mau melakukan energi efisiensi dari hal simpel yang di rumah, seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf barusan ke-mute. Oke, mungkin sekian aja untuk tanya jawab kita sekarang. Terima kasih banyak atas paparannya dan juga jawabannya, baik Pak Kus dan juga Bu Mada. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Angel untuk closing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Mada dan Bapak Kus, dan juga moderator kita pada webinar pada pagi hari ini, Mas Cecep Hermawan. Terima kasih juga untuk para peserta yang sangat kondusif dalam acara webinar ini. Namun sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, akan ada sesi foto bersama lagi di sesi penutup. Jadi buat para peserta webinar, jika ingin open kamera dipersilahkan. Oke. Saya bantu aba-abanya untuk foto bersama pada hari ini. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Dengan ini saya mengakhiri webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap para partisipasi yang telah bergabung pada webinar pada hari ini. Dan sampai bertemu pada webinar berikutnya dari PPI Swedia. Selamat pagi, selamat siang waktu Swedia, dan selamat sore untuk waktu Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Izin live. Izin live. Ya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bapak Ibu seluruh peserta.